Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustina. Saya dari 12 ADP 2. Dan di sini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia, yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial yaitu bagian artikel lainnya. Teks editorial mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama, pengantar. Pengantar adalah bagian pengantar yang diawali dengan penjelasan atau isu atau kontroversi yang dipaparkan dalam bentuk LED. Mencakupi pertanyaan 5W tambah 1H. Pada bagian ini pula kamu bisa menarik beberapa faktor yang relevan. 2. Penjelasan objektif. Penjelasan objektif itu ada pada bagian kamu dapat menggunakan beragam fakta menyatakan opini secara objektif. Yang ketiga, sudut pandang pada akurat. Kamu dapat menuliskan pendapat atau sanggahan jika tidak setuju dengan pemaparan yang ada dalam teks, tidak setuju dengan teks editorial tersebut. 4. Opini langsung menyangga. Opini langsung menyangga ini, pada tahap ini kamu dapat memberikan alasan atau analogi untuk menyangga secara langsung penjelasan yang ada di dalam teks editorial. Yang kelima, opini profesional. Pada bagian ini kamu memberikan pendapat yang diakhiri dengan pertanyaan retoris atau menggunakan kutipan yang dipercaya terkait dengan persoalan yang dijabar dalam teks editorial tersebut. Yang keenam, solusi alternatif. Pada tahap ini kamu dapat memberikan solusi atau terhadap pemecahan masalah terhadap persoalan yang dibahas dengan teks editorial tersebut. 7. Simpulan yang padat dan ringkasan. Simpulan merupakan pertanyaan akhir penulisan yang di dalamnya terdapat inti persoalan, pendapat, dan solusi. Kaidah teks editorial adalah: yang pertama, teks editorial adalah sikap sebuah lembaga penerbit, bukan sikap pribadi. Kedua, teks editorial harus mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Dalam pemaparan, kamu sebaiknya menghindari sikap mengurangi dan menganggap pembaca tidak memahami isu yang bergulir. Yang ketiga, topik, arah, dan pemasalah teks editorial yang akan diangkat harus dimusyawarahkan dengan tim redaktur. Yang keempat, teks editorial harus menyajikan pendapat atau penaparan tentang berita yang sedang terkini. Yang kelima, gunakan kalimat yang efektif dalam penulisan teks editorial. Yang keenam, pada hakikatnya teks editorial itu merupakan sebuah analisis singkat. Oleh karena itu diperlukan penggambaran yang serius yang berupa argumentasi yang solid dan valid. Yang ketujuh, halaman yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, hindari penulisan latar belakang permasalahan secara berlebihan. Yang ke-8, menguasai permasalahan secara pasti ketika penulis teks editorial. Yang ke-9, pemaparan teks editorial harus berpijak pada kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.